Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufti dari kelas TRPL 2 Cipagi. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat tugas praktikum ATS PPD. Jadi, langsung saja kita menuju ke modulnya. Jadi, di sini kita lihat dulu nomor satu. Jadi, di sini ada yang nomor A itu kita disuruh buatlah bentuk tabel tidak normal atau unormalized from dari dokumen di atas. Dan yang B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai 3NF. Dan yang C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Jadi langsung saja kita menuju ke normalisasi dan saya sudah buat. Jadi ini adalah yang A, unit normalized from weight atau UNF. Jadi di sini ada ini, dan dari nomor satu saya udah ubah untuk UNF. Di sini ada atribut nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, KD suppliers, nama suppliers, KD barang, nama barang, cuti Y, harga, jumlah, dan total faktur. Jadi pada tabel ini masalahnya adalah data nomor faktur 998 muncul dua kali. Bisa kita lihat di sini ya, ini yang ada dua. Masalah nomor fakturnya ada dua sini. Terduplikasi. Jadi, dan dalam satu faktur bisa ada banyak barang atau fitting group. Tabel ini belum layak disimpan di database karena boros tempat dan rawan inkonsistensi data. Jadi ini adalah normalisasi yang saya buat. Kita menuju ke 1NF. Sebelumnya syarat 1NF itu adalah setiap sel hanya boleh berisi satu nilai atau tidak ada repeating group dan harus punya primary key. Jadi di sini primary key yang dipakai nomor faktur ditambah KD barang. Sini sudah saya ubah yaitu menjadi nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, KD suppliers, and nama supplier, and KD barang, dan nama barang, QTI, harga, dan jumlah. Jadi pada tabel ini sudah punya primary key gabungan yang pada nomor faktur dan KD barang. Setiap sel sudah berisi satu nilai saja, tapi masih ada masalah yaitu partial dependency. Artinya ada kolom yang hanya bergantung pada sebagian primary key saja, bukan keduanya. Contohnya adalah kolom tanggal, KD supplier, nama supplier yang hanya bergantung pada nomor faktur saja. Begitu juga kolom nama barang dan harga yang hanya bergantung pada KD barang saja. Masalah ini harus diperbaiki di tahap 2NF atau 2NF. Jadi maksudnya kita menuju ke 2NF. Sebelumnya syarat 2NF itu adalah sudah ada 1NF ditambah tidak ada partial dependency. Semua kolom non-key harus bergantung penuh pada seluruh primary key. Jadi solusinya di sini saya pecahkan menjadi tiga tabel berdasarkan ketergantungannya. Yang pertama itu ada tabel faktur, yaitu data yang bergantung pada nomor faktur. Di sini ada atribut nomor faktur sebagai primary key, tanggal, jatuh tempo, dan KD supplier. Yang kedua itu ada tabel barang, yaitu data yang bergantung pada KD barang. Ada atributnya KD barang itu saya buat sebagai primary key, dan ada nama barang dan harga. Dan yang tabel yang ketiga itu ada tabel detail faktur, yaitu data yang bergantung pada keduanya. Sini ada atribut nomor faktur sebagai primary key, KD barang sebagai primary key, QT, dan jumlah. Jadi untuk penjelasan 2NF ini, sekarang setiap tabel sudah bebas dari partial dependency. Tapi masih ada masalah baru di tabel faktur, yaitu kolom nama supplier bergantung pada KD supplier, bukan pada nomor faktur. Kondisi ini disebut transitive dependency atau ketergantungan tidak langsung dan harus diperbaiki di tahap 3NF atau 3NF. Jadi, saya kita menuju ke 3NF. Sebelumnya syarat 3NF itu harus sudah ada 2NF ditambah tidak ada transitive dependency. Solusinya di sini adalah pisahkan supplier ke tabel sendiri. Jadi kita pisahkan supplier ini ke tabelnya sendiri. Jadi ini adalah tabel supplier. Itu ada atribut KD supplier sebagai primary key dan nama supplier. Dan tabel faktur itu sudah bersih. Yaitu ada atribut nomor faktur sebagai primary key, tanggal, yaitu tempo, dan KD supplier sebagai foreign key. Dan tabel barang tidak berubah dan tabel detail faktur juga tidak berubah. Untuk penjelasannya, di 3NF ini sekarang semua tabel sudah bebas dari transitive dependency. Nama supplier dipindah ke tabel supplier sendiri, dan tabel faktur cukup menyimpan KD supplier sebagai foreign key. Inilah hasil normalisasi akhir yang sudah benar dan siap diimplementasikan ke database. Oke, jadi untuk normalisasi kita sudah siap, kita menuju ke relasi antar tabel. Jadi ini adalah relasi antar tabel, yaitu ada tabel pertama, yaitu supplier, dan tabel kedua faktur. Jadi jenis relasi antara dua tabel ini adalah one to many, yang artinya satu supplier bisa memiliki banyak faktur. Dan kolom penghubung yaitu KD supplier dan pemilikinya supplier
mereka di tabel supplier itu ada KD supplier dan foreign key-nya di tabel faktur itu ada KD supplier. Dan yang kedua itu ada tabel faktur dan tabel detail faktur yang kolom penghubungnya nomor faktur dan primary key-nya sebagai atau tabel faktur yaitu di nomor faktur dan foreign key itu ada di tabel detail faktur yaitu nomor faktur. Jadi untuk relasinya itu ada one to many juga, yaitu satu faktur bisa berisi banyak barang gitu. Dan yang ketiga itu ada tabel barang dan tabel detail faktur. Di sini relasinya adalah one to many juga. Dan untuk kolom penghubung itu ada KD barang, primary key-nya adalah KD barang, foreign key-nya adalah KD barang juga di tabel detail faktur. Jadi untuk keterangannya itu ada yang tadi relasi one to many itu adalah yaitu penjelasannya itu one to many itu satu barang bisa muncul di banyak faktur. Oke, kita menuju lagi ke modulnya. Itu yang D. Yang D lakukan penerapan SQL ini dari hasil normalisasi yang diperoleh. Jadi kita masuk ke PHP MyAdmin dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Sini yang pertama itu kita harus membuat database-nya dulu, yaitu menggunakan perintah create untuk create database. Base DB kita buat saja untuk DB ya. DB ATS itu DBD. Karena ini untuk nomor satu kita buat saja untuk nomor satu ya. Dan kita menggunakan use itu untuk digunakan untuk memilih database yang akan di use EB Bitkum PPD nomor satu. Ternyata yang salah ini 0 0 nomor satu ya, bukan 0. Saya cek dulu apakah udah benar. DB Praktikum. ATS salah. ATS lupa. DB ATS Praktikum. DBD nomor satu. Oke, setelah kita repo atau oke untuk kita buat database-nya. Ya, sini beritahu bahwa database-nya udah kita buat. Kita lihat sini kita buat tabel supplier dulu. Kenapa dia harus dibuat tabel supplier dulu? Karena tabel faktur akan mereferensi tabel ini sebagai foreign key. Tabel yang harus dibuat terlebih dahulu. Jadi kita langsung saja create tabel supplier. Ya. Terus untuk atributnya ya, ada KD supplier. Supplier tipe varchar ya. Varchar 2 00 dan sebagai primary key ya. Jangan lupa. Terus nama supplier. Ya, 30. Buat 30 ya. 00 juga. Oke, bawah. Kita tutup kurung. Sekarang kita ini ya. Oh ya. Kita buat tabel supplier. Ya, sini sudah ada ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Tabel supplier. Itu ada sudah terbuat ya. Yang kedua itu kita beli MySQL lagi. Di yang kedua itu kita buat tabel faktur. Sini kita buat tabel faktur. Create
tabel faktor nomor. Berarti nomor faktor yang lupa integer ya. 5 not 0 jangan lupa sebagai primary key ya, nomor faktor ini, dan tanggal setelah date ya, tipe data ya, dan not 0, dan jatuh tempo itu date juga karena dia waktu ya, not 0. Terus di supplier udah data varchar 5 55 itu not 0, dan kita buat untuk orange key ya, orange key itu untuk KD supplier, untuk KD supplier reference yes, yes, supplier kembali ini untuk tabel supplier supplier yaitu KD supplier. Oke, kurung salah, kita cek dulu apakah ada yang salah fakturnya tanggal. Oke, sebenarnya udah betul, cek kita go. Iya, tabel sudah terbuat ya, coba kita cek di sektor. Iya, tabel sektor sudah terbuat. Nah, sekarang kita buat tabel barang. Tadi create tabel barang. Ada KD, atributnya KD barang. Data varchar 5 5 0 0 dan sebagai primary key. Primary key. Dan nama kalender ya, tabel barang. Nama barang data varchar 30 0 0 yang terakhir ada harga integer 15 dan 0 0. Oke, kurung lupa mulai. Oke, di sini udah syntax ya, coba kita jalankan. Oke, berhasil. Coba kita cek dulu tabel apa tadi, tabel barangnya. Ya, di sini sudah ada tabel barangnya kita buat. Yang terakhir kita buat untuk tabel detail faktual. Oke, saja klik tabel detail faktual, kurung cek sudah atribut nomor faktual, faktual integer 5 not dan KD. Setelah itu KD barangnya.
Tadi barang terus sekali. Itu data baca 5, 40, dan cuti, cuti ya. Cuti, teacher, tim, tim, not, not, ya ada jadwal jumlah, jumlah, integer, 15, not, nol. Jangan lupa untuk primary key-nya. Key, itu nomor faktor ya. 4 faktor, jadi barang. Ini barang. Sesuai primary key ya. Ya, foreign key, udah. Faktor, tabel faktornya itu nomor, nomor faktor. Yang terakhir, ini tadi barang eh udah di kabel barang itu buka di barang. Oke, untuk kurung ya. Coba saya cek dulu apakah ada yang salah. Mau foto. Oke, sebenarnya sudah benar ya. Coba kita jalankan. Oke, alhamdulillah. Di sini tabel little factor sudah kita buat ya. Coba kita cek. Ya, sudah ada. Di sini tabel detail factor. Ya, betul sekali. Sekarang yang lakukan operasi DL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh. Minimal 5 record untuk data di ML. Oke, sini kita masuk ke admin kembali. Ya. Nah, untuk di DL-nya itu sudah ada di penerapan untuk SQL-nya tadi, yaitu untuk grid ya. Sekarang kita buat untuk DML. Langsung saja kita buat insert untuk perintah DDL, ODML. Set itu masukkan datanya ya. Untuk tabel supplier ya. Yang lupa values. Kita saya lihat dulu. Tabel apa? Tabel supplier. Ini tadi tabel supplier. Ya, tabel supplier. Itu untuk tadi suppliernya itu kita buat G misal lupa tanda di atas G01 koma yang lupa terus itu nama suppliernya misal yang dari sini pertama Gobel ya, Gobel Gobel Astra. Oke, tuh. Kedua itu berapa, S02 ya, S02 nama suppliernya Hitachi ya, lupa tutup kurung ya,
Ini 3 lagi saya buat sendiri ya. B03 misal. Nama supplier Samsung misal. Ya, saya ikutin saja seperti yang di atas. Pro ini UC tanda C04 namanya L LG elektronik misal elektronik lupa tutup kurung Telekom dengan parkir ya buat di kosong lupa tambah di 05 untuk nama suppliernya saya buat sub Indonesia Indonesia lupa tutup kurung aktif ya. Ini untuk tabel supplier coba kita jalankan. Oke bisa lupa cek dulu untuk tabel supplier. Nah, sini udah ada yang kita masukin tadi untuk kode supplier. Misalnya yang B03 dan nama supplier itu ada Samsung. Terus yang kedua kita masukin untuk tabel faktur SQL, faktur insert into faktur, alpha values. Oke, untuk nama fakturnya itu yang 98, oh tidak ada. Oke, ini 98 2001 2001 02 07 0207 jatuh temponya itu 2001 03 09. Oke, tadi seperti di 01. Kedua itu 739 2001 02 02 yang salah di sini 03 09 S02. Oke, kurang. Ada lagi saya coba buat sendiri ya. 800 saya 800 2001 03 05 ya 01 B di 03 03 kurung 41 2001 03 05 satu ya 01 satu 2001 04
05. C kosong, C04. Oke, profil 502, 2001, 03. 01, 04, 10. Oke, D05. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah bisa. Sekarang kita buat untuk tabel barang. Insert, itu barang. Kita cari dulu. Ini dia, tabel barang. Velus. Sini A01. Hasil klik klik 1, 2, tiga, 13, 500, 4. Nomor 2, A02, 02, Pro C split 1 PK. Dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kita kurung. Bisa buat saja R 01 misalnya. So, rice cooker. Rice cooker C3, 15. Ya, 150. Oke, 1, 2, 3, 4. TV ya. TV 01. TV LED 32 misal. Kunci. Ya, berapa? 5. Akhir. Oke. PM. Oh, 1. Mesin. Nah, 3 berita 2. Tidak bisa. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah. Sekarang untuk tabel terakhir, tabel L faktor ya.
untuk detail faktual of Venus. Oke, udah 998. Kita ikuti saja. 10 begitunya. Terus yang saya lihat 5 ya. 5. Oke. Terus 998 juga. Hmm, A02 5. Oke. Terus selanjutnya untuk 79. 9R01. Oke, di sini 01 kurung 10. Untuk harganya itu 15 ya. Untuk 2, 3, 4. Oke, sudah 500. Oke. Tinggal misalnya saya buat 800. Terus TV 01 5. Harganya itu jumlahnya itu 125 misalnya. 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian 801 misalnya. WM01 3, 9. Wah, ya. Wah, yang saja kita jalankan. Oke, jadi untuk pembaruan di sini lakukan instruksi berikut skor 6. Pertama, buatlah database. Oke, yang pertama kita buat database dulu. Klik, klik, terus DB, S, Spatikum, DB ini nomor 2. Oke, sekarang use DB, DS, Spatikum nomor 2. Oke, kita buat. Ya, di sini sudah ada. Yang kedua itu buatlah tabel dengan nama pegawai memiliki field sebagai berikut. Coba tabel pegawai dulu. Tabel pegawai. ID, integer, 5, char, 5.
Hanya source besar ya. Nah, terus halaman itu ada gaji. Gaji tiap 10, not nol, not nol, 4 tutup kurung. Oke, not nol itu artinya kolom tersebut wajib diisi dan tidak boleh kosong. Coba kita jalankan. Oke, bisa kita lihat. Di sini sudah ada tabel pegawai. Sekarang kita buat 3, nomor 3 ya. Masukkan data-data berikut ini. Jadi sekarang kita harus masukkan data-data yang tabel ini. Kembali ke SQL. Sini kita masukkan data-data ini dulu. Insert into pegawai. Tabel pegawai. Terus 100. Saya fokus dulu ya biar cepat. Aktif di Surabaya. Dan oke, itu 101 nama Andi. Itu 102 ya. Kalau buka kurung 102. Nama Burhan. Burhan. Oke. Alamat di Malang. Gaji 1.200.000. Ya, 103. Ikutin saja ya. Seperti yang ditampilin di modul. Fikri. Tinggal di Malang. Lihat saja ya. Gaji sih tadi 100. Ya, sekarang 105. 16 Sigit. Tapi ya. Gajinya 2 juta ya. Oke. Hmm. Bernama Irfan. Irfan. Diri. Juta 600. Setuju. Bernama Arif. Ya 108 ya. Bernama Zaki Yudin. Zaki Yudin. Apa ya? Yudin 2.100.
Ini ada nggak salah. 8 ini Security dan Jakarta. Oh, bukan tanda ini ya. Ah, oke, langsung saja. Oke, data sudah dimasukkan ke info modul nomor 4. Hapuslah record dengan ID 100. Oke, sekarang pun ID 100 kita gunakan perintah delete from. Oke, pegawai. Oke, web get ID di 100 tadi ya. Tetap sekali. Oke, ya, coba kita lihat ya, apakah sudah terhapus sini untuk pegawai. Ya, jadi dengan 100 sudah terhapus. Oke, sekarang kita ke update ya. Update data untuk ID 101 dan 102 sesuai record. Oke, balik ke SQL, update, update, setnya yang apa? Set nama, sumber apa ya? Surabaya, anjing, ya, cari, oh, ada apa? Oh ya, berat, adalah 101. Oke, setelah itu yang kedua, ya, pegawai, set nama, apa namanya tadi? Avi, oke, Avi, apa? Kalau Semarang, lagi, gaji 1000, ya, lebih, dua, dan kita lihat dulu apakah sudah berubah. Di mana tadi? Berpegawai. Jadi saya sudah oke, sini sudah ubah ya teman-teman. Oke, yang kita lihat nomor 6 ya. Lakukan perintah. Skill berikut ini untuk menampilkan semua kolom dari nama tabel. Oke, langsung saja ke SQL. Ini sini SQL. Semua kolom tabel. Oke, aku select lupa bintang. Kolom pegawai. Ya itu dia. Oke, ini dia semuanya. Ya, itu semua menampilkan semua kolom yang ada di tabel pegawai. Jadi yang B apa ini? Kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Oke, select nama, gaji. Ya, ini semua. Kita lanjut ke
Yang C, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke. Awalan F. Select nama. Salah kan. Pegawai. Baik. Baik. Oke. Ya, ini dia Fikri dan Faris. Oke, kita masuk dulu ke kolom nama dan punya nama dengan akhiran N. Akhirannya sekarang akhiran N ya. Ya, like seperti tadi juga. Alamat. I. Oh, ya. Oke. Ya, ini dia yang ujung N. Zakyudin dan Ivan. Oke. Sekarang apa lagi? Yang E, kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 1.500. Oke, langsung saja. Select nama. Alam. Bukan gaji. Gaji. From. Pegawai. Where. Gaji. Gaji. 1.000. Apa tadi? Ya, 1.500 ya. Tuh, dua, tiga. Kini dia yang gaji di atas 1.500. Sekarang yang F ya. Kolom nama dan alamat dan gaji yang bergaji di atas 1.300 dan beralamat di Surabaya. Oke. Oke. Hmm. Alamat, gaji, from, pegawai, PL, gaji, 300 N. Apa ya? Oke. Ya, ini dia. Dan apa? Alamat dan gaji dari Surabaya. Lalu, yang F, kolom nama dan alamat dan gaji yang bergaji. Model dah. Yang G, kolom nama gaji dengan range gaji di antara 1.500 sampai 2 juta. Oke, yang G ya. Langsung singkat saja. Select nama, gaji, from, pegawai, web, gaji, public win ya. Kembalikan data yang tentang nilai tertentu. Oke. Baik. Oke. N. Oke. Coba. Oke, sudah ini dia. Sekarang menuju ke moral gaji max min rata-rata rita per pegawai. Oke. Yang
A ya. Gaji max minat rata. Select max gaji S. Gaji lagi max. Oke. Nah, gaji max. Oke. Min. Min. Gaji pas. Ya tadi ya. Di atas gaji min. Oke. Akhir. F-nya gaji. Oh, oh. Ini dia. Nah, itu gaji max. Juta, terus 1 juta dan gaji rata-rata ini dia. Oke, nomor 2 udah siap. Sekarang kita menuju ke nomor 3 ya. Oke, bukan instruksi berikut. Buat database dengan nama DB, ATS Predikum PBD nomor 3, buat tabel dengan nama barang seperti berikut dan buat tabel detail pembelian. Oke, saya ada tabel barang dan tabel detail pembelian. Oke, saya langsung buat saya dulu ya. Kita buat DB dulu. Scale, kita buat DB baru dulu. Klik S, DB, Predikum, S Predikum, PBD. 3. Itu dia. Terus, terus DB, TS Predikum, PBD. Nomor 3. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, sudah terbuat. Sini kita cek dulu. Nomor 3 ini dia. Oke, kita sudah masuk. Ya, kita masuk sini kita ya. Ke DB tadi PBD 3. Sekarang kita bantu tabel barang dan tabel detail pembelian. Oke, saja klik tombol. Oke, ya. Hmm, load frame. Oke, dan follow terus harga ini in bilang harga jual ya sama juga 9. Beli nggak jual. Oke, jumlah 3. Kurung ya kan. Ini sudah terbuat dua tabel barang. Sekarang kita insert dulu data tabel barang tadi.
IN, oh, oh, satu, terus pensil alis, pensil alis, boleh jumlah ya, dua, SD, 001, saya juga namanya link setan, kan, itu harga belinya itu 2000, harga jual 1200, jumlah nol, silakan. Oke, sudah, sekarang kita buat tabel detail pembeliannya. Klik tabel detail pembelian, pembelian. Oke, beli barang, cara beli, 9, harga jual, kerja, 9 juga, jumlah, ya, 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 operator, data pajak, 6, 8, 8, kurang, oke, ya sudah, sekarang yang deals, hemat trigger untuk jumlah stok barang untuk sebuah trigger untuk mengganti jumlah. Oke, sekarang kita ikutin yang ini, yang seperti di modul untuk trigger, buat trigger ya, elementor, jangan lupa ini, create trigger, stok barang, for, insert on, file, pembelian. Oke, sekarang for, for, row, begin, that, barang, barang, that, jumlah, if, no, jumlah lagi, kurang, banyak titik jumlah ya. Oke,
where, barang, new, eh, jangan lupa stop, delete, eh, oh, lupa spasi, itu dia. Oke, sudah siap. Sekarang menuju ke lakukan penambahan data ke tabel di telepon dan untuk pintu pintu tag pembelian velus LS D001 5. Fish admin untuk kurung. Oke, ini sudah. Sekarang ya berapakah jumlah barang? Oke, kita lihat dulu. Ya, select jumlah barang ya. Tepat. Ya. Oke, barang LS D001. Ini sekarang ada apa? Jumlahnya 5. Oke, lakukan lagi riset barang yang tersedia 10. Berapakah jumlah stok barang sekarang? Oke, kita sudah 10 ya. 10. Insert oh, pembelian Velus yang tadi L ST 01 200-an ya. Admin. Oke, select jumlah jumlah from barang where tadi barang LTS LST 001. Oke, coba kita jalankan sekarang. Oke, sudah bisa ya. Sekarang jumlahnya udah 15. Yang terakhir, beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat oleh Fahmi. Oke, untuk penjelasannya, intinya trigger ini bekerja seperti asisten otomatis. Setiap kali ada data pembelian masuk ke tabel detail pembelian, trigger langsung menghitung dan memperbarui jumlah stok di tabel barang tanpa perlu perintah tambahan dari pengguna. Jadi itu saja video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.